Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyelidiki kasus pengaturan harga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mencurigai keterlibatan pihak lain dalam kasus suap ekspor benih lobster. Menegaskan tidak ada monopoli dalam penugasan impor bahan bakar minyak. Komisi Pengawas Persaingan Usaha memulai penyelidikan atas dugaan pelanggaran monopoli. Indonesia Corruption Watch atau ICW. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sedang menyelidiki dugaan KPPU 202 miliar karena monopoli. Aduh, tugas banyak, tanggal tua, pinjol aja kali ya. Yang penting cepet cair. Aduh, gampang tuh deh. Aku aja baru pinjam dari Dara langsung. Cuma 5 menit kok, langsung cair. Nih. Serius, aku juga pakai tahu pinjam in. Gila, bunganya cuma 0,5% aja. Hah? Kok Bisa? Bisa? Nggak tahu dari sananya. Kalian tahu nggak sih, aku nih baru aja dari bank bayar bunga pinjaman onlineku bulan lalu. Bunganya itu naik tiba-tiba 20%. Padahal awalnya dibilang cuma 0,5%. Ini nggak tahu kenapa sih bunganya naik 20%. Aku dengar-dengar juga katanya semua aplikasi itu bunganya sama 20%. Hah? Kok bisa? Berarti mereka sengaja dong penyamain presentase bunga. Wah, jangan-jangan mereka kompak bikin kesepakatan harga alias kartel. Nah, jadi dari adegan tadi sebenarnya sudah menggambarkan fenomena nyata yang terjadi di Indonesia. Beberapa waktu lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sedang menyelidiki sebanyak 97 perusahaan pinjol yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU mencurigai adanya pengaturan bersama atas suku bunga pinjaman online dan biaya lain-lainnya, yang berarti adanya dugaan perjanjian di balik sistem bunga pinjaman online. Artinya, kasus pinjol ini bukan hanya teori, tapi benar-benar sedang diselidiki oleh KPPU karena dianggap mengatur harga secara seragam dan merugikan konsumen. Kalau terbukti, ini bisa jadi salah satu kasus kartel terbesar di Indonesia. Sebelum masuk ke kasusnya, kita pahami dulu apa itu monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara sederhana, monopoli adalah keadaan ketika satu atau sekelompok pelaku usaha yang menguasai pasar atas suatu barang atau jasa, sehingga tidak ada persaingan lain. Yang berarti dalam kondisi ini, pelaku usaha memiliki kendali penuh terhadap harga dan distribusi yang membuat konsumen tidak memiliki alternatif lain. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang merupakan dasar hukum persaingan usaha, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu kelompok pelaku usaha atau satu pelaku usaha. Sementara itu, persaingan usaha tidak sehat adalah kebalikan dari kompetisi usaha yang adil. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran dan atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, yang artinya setiap tindakan yang bertujuan menghilangkan kompetensi atau menciptakan kendali pasaran tidak wajar sudah dianggap melanggar prinsip persaingan sehat. Nah, kalau dikaitkan dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pesaingnya untuk menentukan harga barang atau jasa tertentu. Ketentuan ini dibuat agar harga di pasar tetap terbentuk secara alami oleh mekanisme permintaan dan penawaran, bukan dari hasil kesepakatan rahasia antar pelaku usaha. Jika dua atau lebih, maka pelaku usaha harus sepakat menentukan harga yang sama atau yang disebut dengan price fixing. Praktik ini termasuk dalam kartel harga yang dimana suatu perusahaan yang harusnya bersaing tetapi malah berkolusi untuk menjaga harga tetap tinggi atau stabil sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi, misalnya 97 perusahaan pinjaman online diduga menentukan bunga dan biaya layanan yang sama, itu termasuk price fixing ya? Benar, itu termasuk price fixing karena ketika sejumlah pelaku usaha sepakat
untuk menyamakan suku bunga dan biaya layanannya, maka mereka secara kolektif mengendalikan pasar dan menghilangkan persaingan harga. Meskipun hal tersebut dilakukan oleh banyak pihak, tetapi efeknya serupa dengan monopoli tunggal, karena pelaku usaha lainnya tidak memiliki kebebasan untuk menentukan harga. Akibatnya, mekanisme pasar terganggu dan melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dampaknya ke konsumen itu nyata banget, bunga dan biaya layanan semakin tinggi, terus konsumen menjadi sulit mencari pinjol yang lebih adil. Dan tidak hanya itu aja, potensi penyalahgunaan data pribadi pun ikut meningkat. Bagi persaingan usaha, hal ini dapat menghambat masuknya pelaku usaha baru, mematikan usaha kecil dan startup vintage, menurunkan inovasi dan kualitas pelayanan, serta menciptakan pasar yang tidak sehat. Akibatnya, perekonomian juga terdampak. Terjadi distorsi pada pasar keuangan digital, efisiensi ekonomi yang menurun, dan kepercayaan publik terhadap industri vintage yang melemah, serta kesejahteraan masyarakat pun juga ikut menurun. Serta dari sisi hukum, praktik kartel pinjol jelas melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dimana pelakunya bisa dikenakan sanksi oleh KPPU seperti denda dan berkewajiban untuk menghentikan praktik kartel. Nah, reputasi perusahaan yang terlibat juga akan rusak dan bahkan izinnya bisa dicabut oleh OJK. Untungnya di Indonesia punya KPPU, yaitu lembaga independen yang berfungsi menegakkan hukum persaingan usaha. Nah, KPPU ini berwenang menyelidiki, memutus, dan memberikan sanksi administratif kepada para pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik monopoli atau kartel. Seperti kasus yang terkenal antara PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan PT Astra Honda Motor, yang dimana dulunya dijatuhi hukuman, PT Yamaha membayar denda sebesar 25 miliar sedangkan PT Astra membayar denda sebesar 22,5 miliar karena mereka bersama-sama menetapkan harga skuter Matic secara bersamaan. Jika kasus kartel pinjol itu terbukti, perusahaan bisa kena sanksi berapa? Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, denda dasar minimal yang dijatuhkan KPPU terkait pelanggaran undang-undang ini adalah denda mulai dari 1 miliar hingga kebijakan administratif, yaitu pencabutan izin usaha. Tidak hanya itu, reputasi perusahaan juga bisa jatuh dan kepercayaan masyarakat pun mulai menurun. Kasus pinjaman online ini jadi pelajaran penting bagi kita bahwa usaha yang sehat harus dijaga. Bisnis digital boleh maju, tetapi harus tetap sesuai dengan aturan dan etika. Jadi konsumen juga harus kritis, jangan mudah tergiur oleh promo ataupun bunga yang rendah, yang ternyata itu hanyalah jebakan. Dan kalau melihat dugaan praktik curang, kita bisa laporkan ke KPPU. Jadi, yuk dukung ekonomi digital yang bersih dan adil, stop monopoli, tolak kartel, jadilah konsumen yang cerdas.